Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gigi Dwi Septa Pribadi dengan NIM 51300250033. Di sini saya dari kelompok 6 dan ada beberapa anak juga dari kelompok 6. Mungkin bisa langsung perkenalan dari Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfi Oktavia Manzilatur Rahma dengan NIM 51300250021. Selanjutnya bisa Zaki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Zaki Anwar Makarim dengan NIM 51300250031. Selanjutnya Mafi. Mafi. Perkenalkan, nama saya Makfiro Nurul Aini dengan NIM 51300250039. Oke. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 36 akan melanjutkan materi dari anatomi, yaitu masuk ke kavum abdomen, yang mana di dalamnya kita akan membahas isi daripada abdomen, bagian perut dan beberapa pembuluh darahnya yang ada di bagian perut. Untuk pemateri yang pertama itu ada Alfi, lalu dilanjutkan oleh Zaki, lalu dilanjutkan oleh Mahfi, dan yang terakhir adalah saya sendiri. Mungkin untuk sesi pematerian bisa dimulai oleh Alfi, silakan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan kavum abdomen yang merupakan salah satu rongga besar di dalam tubuh manusia. Kavum abdomen sendiri merupakan bagian dari kavum abdominopelvis dan menjadi tempat sebagian besar organ sistem pencernaan serta beberapa organ lain seperti ginjal dan limfe. Secara anatomi, kavum abdomen dibatasi di bagian atas oleh diafragma yang memisahkannya dari kavum toraks dan di bagian bawah berlanjut ke kavum pelvis tanpa batas anatomis. Kemudian di slide ini menjelaskan mengenai kavum abdominopelvis yang merupakan salah satu rongga utama tubuh selain kavum torak. Kavum ini mencakup dua bagian besar, yaitu kavum abdomen dan juga kavum pelvis. Kavum abdominopelvis berfungsi sebagai tempat organ-organ dari beberapa sistem penting, yaitu sistem gastrointestinal, sistem urinarius, dan sistem reproduksi. Karena memuat banyak organ vital, rongga ini memiliki perlindungan khusus berupa dinding otot dan lapisan peritoneum. Pembagian kavum abdominopelvis menjadi abdomen dan pelvis membantu dalam orientasi anatomi serta memudahkan pendekatan klinis. Nah, kavum abdominopelvis ini kan tadi dibagi dua, yaitu kavum abdomen dan juga kavum pelvis. Nah, pada kavum abdomen ini berisi traktus gastrointestinal dan traktus urinari. Pada kavum pelvis ada organ reproduksi, traktus urinari, dan rektum. Next. Nah, pembagian regio abdomen. Pada slide ini menggambarkan pembagian rongga tubuh secara umum. Rongga tubuh kan dibagi menjadi dua, kavum torak dan juga kavum abdominopelvis. Kavum torak ini berisi jantung, paru-paru, sedangkan kavum abdominopelvis berisi organ pencernaan, urinari, dan reproduksi. Pembagian ini penting untuk memahami letak organ secara sistematis. Selain itu, pembagian rongga tubuh juga berkaitan dengan perbedaan tekanan, lapisan pembungkus, dan mekanisme perlindungan organ. Nah, kavum abdomen ini dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu dengan menarik satu garis vertikal dan satu garis horizontal yang berpotongan di umbilikus. Keempat kuadran tersebut adalah kuadran kanan, kanan atas, kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Pembagian 4 kuadran ini sangat sering digunakan dalam praktik klinis karena sederhana dan cepat. Contohnya, nyeri di kuadran kanan bawah sering dikaitkan dengan peradangan appendix ataupun usus buntu. Next. Selain 4 kuadran, abdomen ini juga dibagi menjadi 9 regio yang lebih rinci. Pembagian ini menggunakan dua garis vertikal mid clavicula dan dua garis horizontal. 9 regio tersebut
meliputi yang pertama epigastrium, Hypochondrium sinistra, Hypochondrium dextra, umbilicalis, lumbalis sinistra, lumbalis dextra, Hypogastrium, inguinal dextra, dan inguinal sinistra. Pembagian 9 regio ini lebih sering digunakan dalam anatomi karena memberikan gambaran lokasi organ yang lebih spesifik. Next. Next. Nah, dinding ventrolateral abdomen. Slide ini membahas mengenai dinding abdomen, khususnya dinding ventrolateral. Dinding abdomen berfungsi untuk melindungi organ intraabdomen dan menjaga tekanan intraabdomen. Selain itu, dinding abdomen berperan dalam berbagai fungsi fisiologi seperti pernafasan, batuk, defekasi, dan persalinan. Nah, dinding abdomen itu terdiri dari 6 lapis. Yang pertama kutan atau kulit, kemudian ada subkutan yang berisi fascia camper dan fascia scarpa, kemudian ada muskular, yaitu ada lateral dan ada ventral, kemudian ada fascia transversa abdominis, kemudian ada jaringan preperitoneal, kemudian yang terakhir ada peritoneum parietal. Next. Nah, ini merupakan gambar dari lapisan-lapisan yang ada di dinding abdomen. Next. Next. Nah, dinding abdomen. Dinding abdomen sendiri itu seperti yang dijelaskan tadi ada 6 lapisan. Nah, lapisan-lapisan tersebut diantaranya yaitu cutaneus, subkutan, muskular, fascia transversum abdomen, pori preperitoneal, dan juga peritoneum parietalis. Next. Ini merupakan gambar yang diambil langsung dari kadaver. Next. Nah, muskulus atau otot. Pada slide ini akan membahas otot-otot pada dinding abdomen. Otot-otot ini berperan dalam menjaga postur tubuh dan meningkatkan tekanan intraabdomen. Otot-otot ini juga bekerja sama dalam proses respirasi, terutama saat ekspirasi aktif. Nah, pada muskulus-muskulusnya yaitu ada lateral musculus dan anterior musculus. Setiap muskulus memiliki apparent tendon yang membentuk rectus sheath. Next. Linea alba. Linea alba merupakan garis tengah dinding abdomen yang terbentuk dari pertemuan aponeurosis otot lateral. Sedangkan linea arcuata terletak di bawah umbilikus dan menandai perubahan susunan rectus sheath. Next. 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 Rectus sheath. Rectus sheath adalah selubung fibrosa yang membungkus musculus rectus abdominis. Selubung ini terbentuk dari aponeurosis otot lateral abdomen. Susunan rectus sheath berada di antara bagian atas dan bagian bawah linea arcuata. Next. Ini merupakan gambar pada rectus sheath. Pada 2/3 bagian atas, rectus sheath memiliki lamina anterior dan posterior. Pada 1/3 bawah, lamina posterior tidak ada, sehingga musculus rectus abdominis hanya dilapisi fascia transversa. Perbedaan ini berpengaruh pada kekuatan dinding abdomen bagian bawah. Next. Isi vagina musculi recti. Vagina musculi recti berisi musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis, serta pembuluh darah epigastrika superior dan inferior. Pembuluh ini berasal dari arteri thoracica interna dan arteri iliaca externa. Next. Lipatan peritoneum parietalis.
Pada slide ini membahas lipatan peritoneum parietalis di dinding ventral abdomen, seperti plica umbilicalis mediana, medialis, dan juga lateralis. Setiap lipatan ini berisi struktur yang berbeda, baik sisa embrional maupun pembuluh darah. Next. Dinding ventral abdomen. Pada tampak dorsal. Tampak dorsal dinding ventral abdomen memperlihatkan hubungan lipatan peritoneum dan struktur di dalamnya. Pada tampilan ini, hubungan fasa epigastrika inferior dan trigonum inguinal menjadi lebih jelas. Nah, ini ada beberapa, yaitu ada plica umbilicalis mediana, plica umbilicalis medialis, ligamen teres hepatis, dan juga plica umbilicalis lateral. Pada plica umbilicalis mediana berisi ligamen vesico umbilicalis medialis. Kemudian ada ligamen vesico umbilicalis lateralis yang berisi korda arteri umbilicalis. Kemudian ada ligamen teres hepatis yang berisi korda vena umbilicalis yang dibungkus oleh peritoneum. Kemudian ada plica umbilicalis lateral yang berisi fasa epigastrika inferior. Next. Kemudian ada trigonum inguinal Hasselbalch. Memiliki batas-batas, diantaranya yaitu batas lateral oleh fasa epigastrika inferior, kemudian pada bagian medial di tepi lateral musculus rectus, kemudian inferior oleh ligamen inguinal, kemudian pada dasarnya ada conjoint tendon, yaitu gabungan aponeurosis, moai, dan MTA yang dilewati hernia inguinalis medial. Next. Kanalis inguinalis. Kanalis ini merupakan saluran di dinding abdomen yang sudah ada sejak lahir. Saluran ini menjadi jalur funiculus spermaticus pada laki-laki dan ligamentum teres uteri pada perempuan. Kanalis ini merupakan locus minoris resistent. Nah, pada kanalis inguinalis ini memiliki batas-batas, yaitu superior oleh annulus inguinal lateral, inferior oleh ligamen inguinalis, medial oleh annulus inguinal medial, dan dorsal oleh MTA. Pada kanalis inguinalis ini berisi Veniculus spermaticus beserta pemburu darah, saraf, dan ductus deferens. Struktur ini penting dalam sistem reproduksi pria. Next. Nah, kanalis inguinalis ini sudah ada sejak lahir, yang merupakan locus minoris resisten bagi laki-laki, sehingga sering mengakibatkan hernia inguinalis. Funiculus spermaticus itu berisi ductus deferens, arteri spermatica interna, arteri spermatica externa, plexus pampiniformis, rectus genitalis, nervus genitofemoralis, pembuluh limfe, dan plexus nervus. Dan juga yang terakhir ada processus vaginalis peritonei. Next. Ini merupakan gambar dari kanalis inguinalis. Next. Hernia inguinalis itu terbagi menjadi hernia indirekta dan direkta. Perbedaan keduanya terletak pada jalur herniasi terhadap kanalis inguinalis. Ini merupakan salah satu kelainan dinding abdomen yang sering terjadi. Nah, perbedaannya yaitu kalau hernia indirekta itu melewati annulus inguinalis profundus, sedangkan hernia direkta itu menembus trigonum Hasselbalch. Next. Next. Ini
Dinding posterior abdomen. Dinding posterior abdomen ini dibentuk oleh tulang vertebral lumbalis dan otot-otot besar seperti psoas dan quadratus lumborum. Dinding ini berperan sebagai penopang utama struktur retroperitoneal yang berisikan yang pertama ada musculus quadratus lumborum, kemudian ada corpus vertebral lumbalis 1 hingga 5, kemudian ada musculus psoas mayor dan juga musculus psoas minor, kemudian ada crus diafragma dextra dan juga crus diafragma sinistra, kemudian ada diafragma. Next. Ini merupakan persarafan pada dinding abdomen, yaitu diinervasi yang pertama oleh nervus subcosta, nervus iliohipogastricus, kemudian ada nervus ilioinguinalis, kemudian ada nervus genitofemoralis, kemudian ada nervus cutaneus femoralis lateralis, dan yang terakhir ada nervus femoralis. Next. Ini merupakan gambar yang diambil langsung. Pada gambar tersebut terdapat beberapa bagian. Next. Nah, peritoneum. Peritoneum sendiri adalah membran serosa yang melapisi dinding abdomen dan organ di dalamnya. Peritoneum memiliki fungsi untuk proteksi, penahan organ dan jalur pembuluh serta saraf. Struktur ini menjadi dasar pembahasan organ intra-abdomen yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, peritoneum sendiri memiliki dua lapisan parietal, yaitu dinding abdomen dan diafragma, dan juga lapisan visceral, yaitu lapisan yang melekat langsung pada organ. Next. Maaf Alfi, ini sudah masuk di slide-nya dan akan dijelaskan oleh Zaki. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Sini saya akan melanjutkan ya, yaitu dari bab peritoneum. Silakan Gigi, eh, dilanjutkan slide-nya. Slide sebelumnya dulu. Oke, Oke, jadi dari peritoneum ini, yang pertama ada dua lapisan parietal. Nah, dua lapisan parietal ini terdiri dari dinding abdomen dan diafragma. Dan juga secara visceral itu dia melekat pada organ. Lalu peritoneum ini dia melekat dari dinding dorsal abdomen ke organ. Nah, fungsinya ini untuk menahan organ pada tempatnya, untuk tempat penyimpanan lemak, dan tempat masuknya vasa dan nervus menuju organ. Next slide, Ki. Nah, ini adalah derivat dari turunan peritoneum itu ada yang namanya ligamentum antar organ viscera. Lalu ada omentum majus yang terdiri dari 4 lapis peritoneum. Lalu ada omentum minus yang ada yang terdiri dari 2 lapis peritoneum, dan ada meso yang terdiri dari 2 lapis periton yang dilapisi organ. Nah, dari omentum minus ini, dari 2 lapis peritoneum itu terbagi menjadi 2 lagi, yaitu ligamen hipogastrika. Lalu ada ligamen hepatoduodenalis. Nah, sedangkan yang 2 lapis periton yang dilapisi organ itu terdiri dari ada mesokolon transversum, ada mesotenium, ada mesoappendix, ada mesosogmoid. Ligamentum hepatoduodenalis itu terbagi menjadi 3 lagi, yaitu vena porta hepatica atau vasa fungsional. Lalu ada arteri hepatica propria, yaitu vasa nutritif. Lalu ada ductus choledocus. Next. Seperti yang saya jelaskan tadi, omentum majus itu memiliki 4 lapis peritoneum ya.
Lalu omentum minus, dia memiliki dua lapis peritoneum, ada ligamen antar organ, ada mesokolon transversum, ada mesenterium, ada mesoappendix, dan juga ada mesosigmoid. Next. Nah, ini adalah gambaran dari di mana eh, ada bagian-bagian yang saya jelaskan tadi, ada posisi-posisinya. Next, Gigi. Nah, untuk greater sac ini merupakan kavum peritoneal. Nah, greater sac ini dia berisi cairan serous tipis. Serous tipis jika berlebih itu disebut asites. Antara peritoneum Nah, dia terletak di antara peritoneum parietalis dan visceralis. Selanjutnya ada laser sac. Nah, laser sac ini apa sih? Laser sac itu ada ruang peritoneum kecil yang terletak di belakang gaster. Kemudian dia eh, batasnya itu secara anterior dia ada eh, terdiri dari gaster dan omentum manus. Nah, lalu posisi secara posterior itu ada pankreas. Setelah itu posisi secara inferior itu ada mesokolon transversum, ada kolon transversum. Jadi inferior itu ada mesokolon transversum dan kolon transversum ya. Dan secara superior itu ada yang namanya dibatasi oleh hepar dan diafragma. Secara sinistra itu dibatasi oleh lin dan ligamen gastrolienalis. Dan dextra dibatasi oleh foramen epicloicum, Winslowi, atau yang bisa disebut sebagai Winslow. Oke, next. Ini adalah bagian dari laser sac ya, teman-teman. Nah, ini sac itu biasa disebut sebagai ruangan dan dia mempunyai dua dalam tubuh manusia. Itu ada greater sac dan ada lesser sac. Greater sac atau yang biasa disebut sebagai cavum peritoneum itu terletak di antara peritoneum dan visceral dan berisi cairan tipis. Jika cairan naik, itu biasa disebut sebagai asites. Nah, sedangkan lesser sac atau bursa omentalis itu mempunyai batas-batas secara ventral, caudal, kranial, dorsal, sinistra, dan dextra. Nah, secara ventral sendiri itu dibatasi oleh gaster omentum minor mayor. Secara kaudal, dia dibatasi oleh kolon dan mesokolon transversum. Secara kranial, dia oleh hepar dan diafragma. Secara dorsal, dia dibatasi oleh pankreas. Secara sinistra, dia dibatasi oleh lien dan spleen atau biasa disebut sebagai ligamentum gastrolienalis. Lalu ada dextra, yaitu dia dibatasi oleh foramen epicloidsum omentalis atau versi mudiknya itu biasa disebut sebagai Winslow. Lalu ada foramen epicloicum. Foramen epicloicum sendiri itu dibatasi secara ventral itu ada ligamentum hepatoduodenal atau biasa disebut sebagai omentum minus. Secara kaudal itu ada duodenum kranial. Nah, secara kranial dia dibatasi oleh hepar lobus caudatus dan dorsalnya dia dibatasi oleh vena cava inferior. Next. Ini untuk organ abdomen. Untuk gigi, apakah saya melanjutkan atau Ya, ini tetap dilanjutkan sampai slide 62. oke? Saya lanjutkan kembali. Nah, kita masuk ke bagian organ abdomen, yaitu eh, bagian tubuh yang di dalamnya terdapat organ-organ utama sistem pencernaan, ekskresi, endokrin, dan pembuluh darah besar. Nah, abdomen itu dia letaknya itu terdapat di inferior dari toraks dan superior dari pelvis. Untuk organ abdomen sendiri, dia memiliki terbagi menjadi dua yaitu organ intraperitoneal a- bisa disebut 2/3 lebih dilapisi oleh peritoneum. Organ ekstraperitoneal itu setengah bahkan kurang itu dilapisi peritoneum.
Nah, untuk organ ekstraperitoneal ini, dia juga terbagi menjadi dua, yaitu ada retroperitoneal dan subperitoneal. Retroperitoneal itu eh, di- dibungkus ligamentum leorenalis, itu pankreas kecuali kauda, lalu dibungkus hepatoduodenalis, itu kecuali pars kranial, lalu ada kolon ascendens dan descendens, ada ren dan suprarenalis, dan bare area atau area nuda pars afixa hepatis. Nah, untuk ini itu antara dua ligamentum coronary anterior dan posterior. Lalu ada subperitoneal itu membungkus organ pelvis. Next, masuk ke digestive system. Nah, organ berongga dan fungsi dari digestive system itu terdiri dari dua bagian, yaitu ada organ berongga atau hollow organ sebagai saluran cerna. Lalu ada aksesoris glandular organs atau organ pada sebagai kelenjar cerna. Next. Nah, untuk digestive system ini hollow organ itu ada oris, ada faring, ada esophagus, ada gaster, ada intestinum tenue, ada intestinum crassum. Nah, untuk aksesoris organ atau biasa disebut sebagai organ yang membantu itu ada titong atau gigi, lidah, salivary gland, ada vesica vilea, ada hepar, ada juga pankreas. Next. Coba mundur dulu untuk yang tadi bagian discussion systemnya. Mundur lagi. Nah, di sini eh, terdapat fungsi-fungsi dari masing-masing dari hollow organ, yaitu yang pertama oris. Oris itu biasa disebut sebagai mulut ya. Dia berfungsi sebagai pengunyah atau membantu untuk mengunyah dan mencampurkan makanan dengan saliva. Lalu ada faring. Nah, faring ini dia saluran yang bersama sistem pencernaan dan respirasi, mengarahkan makanan ke esofagus. Nah, selanjutnya ada esofagus juga. Esofagus ini ternyata punya panjang 20, kurang lebih 25 cm. Nah, itu bisa dibayangin juga panjangnya gimana. Dan dia mengalirkan makanan ke gaster melalui gerakan peristaltik. Memiliki sphincter esofagus superior dan inferior. Nah, lalu ada gaster. Gaster itu bisa disebut sebagai lambung. Fungsinya dia sebagai menyimpan makanan, bisa untuk mencerna protein, untuk mengubah makanan menjadi zat yang eh, lebih mudah untuk diserap. Nah, usus halus lalu selanjutnya ada intestinum tenue itu untuk absorpsi nutrisi yang terdiri dari ada duodenum, jejunum, ileum, dan struktur khusus memiliki struktur khusus yaitu plica circularis, villi dan microvilli. Lalu yang keenam ada intestinum crassum. Nah, intestinum crassum itu biasa disebut sebagai usus besar. Usus besar ini dia memiliki fungsi sebagai absorpsi air dan elektrolit dan untuk pembentukan feses yang kemudian dibuang melalui kolon. Nah, untuk organ aksesori salah satunya ada eh, hepar. Hepar itu untuk produksi empedu, ada metabolisme nutrien dan detoksifikasi. Vesica vilea itu biasa disebut sebagai kantong empedu. Untuk hepar itu biasa disebut dengan hati. Vesica vilea itu biasa disebut sebagai kantong empedu yang berguna untuk menyimpan makanan dan memekatkan empedu, lalu mengalirkan empedu ke duodenum. Lalu ada aksesori yang ketiga yaitu pankreas. Fungsinya sebagai eksokrin atau enzim pencernaan, lalu ada endokrin, yaitu sebagai endokrin dan glukagon. Lanjut. Nah, halo organ. Organ pencernaan manusia itu berawal dari kavum oris. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, berawal dari mulut ke faring, lalu kemudian ke esofagus, lalu kemudian ke gaster,
ke duodenum, lalu ke jejunum, lalu ke ileum, lalu ke kolon ascendens, ke kolon transversum, lalu ke kolon ascendens, ke kolon sigmoid, lalu ke rektum, yang terakhir baru ke anus. Duodenum, jejunum, dan ileum merupakan bagian usus halus atau disebut juga sebagai enterik atau enteral. Cecum hingga rektum merupakan bagian usus besar atau disebut juga kolon. Istilah intestinum merupakan gabungan enterik dari kolon. Next. Sphincter hollow organ. Ada 5 sphincter yang penting dalam hollow organ, yaitu ada pharyngoesophageal sphincter, lalu ada gastroesophageal sphincter, lalu ada pyloric sphincter, ada ileocecal sphincter, dan anal sphincter interna dan eksterna. Nah, esophagus. Kita masuk ke esophagus, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu dia memiliki panjang 25 bahkan bisa sampai 30 cm. Dia eh setinggi vertebrae cervicalis 6 dan vertebrae thoracalis 10. Nah, esofagusnya terbagi menjadi 3 bagian juga, yaitu ada pars cervicalis, yaitu terletak di posterior trachea dan di ventral vertebra, membentuk yang namanya sphincter fisiologis esofagus, atas yang selalu menutup. Lalu ada pars thoracalis, itu terletak di mediastinum posterior, di posterior dari perikardium yang melapisi atrium sinistra. Lalu ada pars abdominalis, melewati hiatus esofagus diafragma untuk bersatu melawan gaster, membentuk sphincter fisiologis esofagus bawah yang selalu menutup. Lalu ada lalu esofagus juga berguna untuk mengangkut makanan dari faring menuju ke lambung. Nervus vagus berjalan di ventral dan dorsal esofagus. Next. Nah, kita masuk ke bagian pars cervica. Ini adalah bagian-bagian dari pars cervicalis, pars thoracalis, dan pars abdominalis. Ini dia. Nah, tempat penyempitan esofagus. Yang pertama setinggi vertebrae cervicalis 6, menyebabkan penyempitan akibat muskuloconstrictor faring inferior, dan dia juga tempat penyimpanan ini dia setinggi vertebrae thoracalis 4, penyempitannya akibat aorta dan bronchus principalis sinistra setinggi vertebrae thoracalis 10, penyempitan akibat melewati hiatus esofagus diafragma. Next, Vicky. Nah, untuk vaskularisasi esofagus dimundurin lagi, Gigi. Nah, untuk vaskularisasi vagus, yang pertama arterinya. Arteri pars cervicalis itu berasal dari rami esofageal, arteri tiroidea inferior. Pars thoracalis berasal dari rami esofageal aorta thoracalis, dan pars abdominalis itu berasal dari rami esofageal arteri gastrica sinistra. Next. Nah, untuk venanya, pars cervicalis itu bermuara ke vena tiroidea inferior, lalu ke vena brachiocephalica dextra sinistra, lalu ke vena cava superior. Nah, pars thoracalis itu bermuara ke vena azygos dan hemiazygos, vena cava superior dan vena brachiocephalica sinistra. Lalu ada pars abdominalis yang bermuara ke vena gastrica, lalu ke vena porta, lalu ke vena hepatica, lalu ke vena cava inferior. Nah, di sini adalah gambarnya, di mana pars cervicalis itu bermuara ke vena tiroidea inferior, lalu ke brachiocephalica, lalu ke vena cava inferior. Next, Gigi. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya, yaitu saya akan mulai menjelaskan dari gaster. Jadi gaster itu merupakan organ
pencernaan yang untuk menyimpan makanan, bentuknya itu seperti huruf J. Dan gaster terdiri dari kardia, fundus, corpus, dan juga pilorus. Kardias di bagian kardia sendiri ada kardia orifice, junction of esophagus. Sedangkan untuk di fundus itu terdapat arteri gastrica brevis dan juga ada under diaphragma yang sering terisi oleh gas. Untuk di bagian korpus terdapat large of mid portion dan di bagian pylorus ada ends at the stomach, pyloric sphincter. Kemudian di dalam plika gastrika terdapat lipatan mukosa yang membuat lambung itu dapat mengembang pada saat terisi makanan. Dan juga di antara lipatan tersebut ada celah yang disebut dengan nama via gastrika. Dan juga pada jalur makanan yang terpanjang menuju pylorus disebut dengan kanalis gastricus. Pada saat pengosongan lambung ke duodenum yang diatur oleh otot sphincter pylorus. Next slide, Gigi. Kemudian gaster tadi itu kan terdiri dari kardia, fundus, corpus, pylorus. Di pylorus terdapat pars ampularis, terus dan juga kanalis yang terdapat musculus sphincter pylorus. Kemudian ada mukosa yang dibagi menjadi tiga itu ada plika gastrika, antara dua plika yang disebut dengan cekungan yang saya bilang tadi yang bernama via gastrika. Next slide, Gigi. Kemudian untuk vaskularisasi gigi gaster, untuk vaskularisasinya ini adalah pembuluh yang berasal dari truncus coeliacus, di mana ada arteri gastrika sinistra, arteri hepatika communis yang dibagi menjadi dua, yaitu ada arteri hepatika propria yang menjadi arteri gastrika dextra, ada arteri gastroduodenalis menjadi arteri gastropiploika dextra. Kemudian yang ketiga ada arteri lienalis yang mempunyai dua cabang, itu ada arteri gastropiploika sinistra dan arteri gastrika brevis. Untuk aliran balik vena yang mengikuti arteri dan seluruhnya bermuara ke vena porta hepatika, sehingga darah dari lambung akan diproses terlebih dahulu di hati. Next slide, Gigi. Ini untuk gambar anatominya, di mana gambar ini menunjukkan untuk letak gaster di rongga abdomen, dengan hubungannya hepar, lien, dan duodenum, serta posisi kurvatura mayor dan minor. Next slide. Next slide, Gigi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang intestinum tenum, di mana intestinum tenum ini merupakan usus halus yang menjadi bagian terpanjang dari sistem pencernaan. eh, Fungsinya adalah tempat utama pencernaan enzimatik dan absorpsi dari nutrisi ataupun makanan. Gerakan intestinum tenue ini merupakan gerakan peristaltik yang menyebabkan pengosongan makanan di usus halus selama 3 sampai 6 jam dengan mempunyai panjang 2,6 sampai 6 meter. Next slide, Gigi. Jadi intestinum tenue itu mempunyai batasan-batasan yang dimana dari sphincter pylorus sampai bagian cecum. Untuk pembagiannya sendiri, duodenum itu 5%, bagian proksimal, jejunum itu 40%, bagian medial dan ileum 60% bagian distal.
Pembagian ini sangat penting untuk kita ketahui karena fungsi dan ciri anatominya itu sangat berbeda-beda. Next slide. Selanjutnya ada duodenum. Jadi duodenum ini yang biasa disebut dengan usus 12 jari. Duodenum ini berbentuk C dengan pankreas berada di lekukan dalamnya. Organ ini terletak di bagian dorsal gaster dan kolon transversum. Eh, Pada lapisan dalam terdapat lipatan otot yang disebut dengan plica semisirkularis semisirkularis kekringi. Terbagi menjadi 4 bagian, ada pars cranialis, pars descendens, pars horizontal, dan pars ascendens. Kemudian pars cranialis itu ada intraperitoneum, pars descendens itu ada retroperitoneum yang terdapat papilla duodenali mayor atau papilla vateri. Bagian posteriornya diikat ke crus dextra diafragma oleh ligamentum teres. Pada horizontal atau transversal terdapat retroperitoneum, sedangkan untuk pars ascendennya terdapat retroperitoneum. Next slide. Ini untuk gambar anatominya dari ligamentum teres yang berfungsi struktur fiksasi duodenum dan menjadi penanda batas anatomis antara duodenum dan jejunum. Jadi di sini tuh ada batas-batasnya. Jadi untuk secara klinis sendiri, ligamen ini tuh penting sebagai patokan perdarahan saluran cerna atas dan bawah. Next slide. Untuk di gambar ini kan sudah dipanahi ya, kelihatan untuk ligamen threads-nya. Bisa dilihat. Bisa next slide. Baik, di sini terdapat vaskularisasi duodenum, yang dimana arterinya berasal dari cabang arteri gastroduodenalis dan cabang dari arteri mesenterica superior. Untuk cabang dari arteri gastroduodenalis terdapat arteri pancreaticoduodenalis superior anterior, arteri pancreaticoduodenalis superior dan superior posterior. Untuk cabang dari arteri mesenterica superior terdapat arteri pancreatica duodenalis inferior anterior dan arteri pancreatico duodenalis inferior posterior. Keduanya membentuk anastomosis pancreatico duodenalis yang menjamin suplai darah tetap bisa tetap kuat. Vena-venanya itu akan bermuara ke vena porta hepatica. Next slide. Ini untuk gambar-gambar dari vaskularisasi duodenum. Next slide. Kemudian kita masuk ke jejunum dan ileum. Jejunum dan ileum ini seluruhnya tuh intraperitoneal yang digantung oleh mesenterium. 2,5 intensinum tenu, eh, 2,5 intensinum tenu, jejunum 3,5 ileum, tidak ada batas. Terus jejunum bagian oral, ileum bagian anal. Untuk ilium terletak pada hipogastrik, regio hipogastrik, dindingnya itu tipis dan sedikit vaskular. Kemudian mempunyai untuk plikasi sirkularisnya itu jarang. Mesenteriumnya ada arteri rapat, arteri rektanya pendek. Kemudian untuk lumennya itu lebih sempit dan sering terisi. Untuk limfositnya itu plakophile atau terkumpul. Untuk jejunum sendiri terletak di regio umbikal, pada dindingnya itu tebal dan banyak vaskular, plika semisirkularisnya padat, mesenteriumnya ada arteri renggang, arteri rektanya panjang. Untuk lumennya lebih luas atau sering kosong, limfositnya itu soliter atau rata. Next slide. Kemudian vaskularisasi. Jadi berasal dari arteri mesenterika superior,
Itu ada arteri pankreatikoduodenalis inferior, arteri jejunalis, arteri ilialis, arteri kolika media, arteri kolika dextra, dan arteri ileokolika. Next slide. Di sini ada pembagian dari duodenum, jejunum, dan ilium. eh untuk duodenum sendiri terdiri dari pars cranial, pars descendens, pars horizontal, dan pars ascendens. Untuk pars cranial terdapat intraperitoneal atau ligamen hepatoduodenal. Untuk vaskularisasinya ada arteri mesenterica superior, arteri ilialis, arteri jejunalis, dan arteri ileokalis. Kemudian untuk retroperitoneal dia itu difiksasi oleh ligamen suspensorium duodenal atau ligamen Treitz tadi. Kemudian untuk ciri-cirinya ada aplikasi semisirkularis. Kemudian untuk jejunum dan ilium. Untuk jejunum sendiri ciri-cirinya mempunyai arteri yang panjang, arteri rekta panjang, tebal, dan plika sirkularis. Untuk ilium sendiri ciri-cirinya ada arteri yang rapat, arteri rekta yang pendek, tipis, kemudian plikanya renggang atau jarang. Boleh next slide. Ini adalah intestinum crassum. Untuk pembagiannya sendiri eh, ada cecum, appendix veriformis, kolon, ada ascending, transverse, descending, dan eh, sigmoid. Kemudian ada rektum dan anal kanal. Next slide, Gigi. Untuk intestinum crassum ini sebagian besar tertutupi oleh omentum majus dan diikati oleh mesenkolon atau intraperitoneum. Memiliki lipatan otot yang disebut dengan plica semilunaris. Memiliki ciri khusus yang memiliki intestinum tenu. Ada tiga, itu ada haustra, tenea coli, appendix, epiploica. Next slide. Struktur khususnya itu ada Tanea coli, tiga longitudinal strip, libera, ommentalis, dan mesocolika. Kemudian setelah itu ada Haustra coli dan appendix epiploica. Boleh next slide, Gigi. Ini untuk gambar anatomisnya. Bisa dilihat. Next slide. Kita masuk ke sekum dan appendix. Jadi sekum itu merupakan kantong buntu yang tempat bermuaranya ilium. Di appendix veriformis merupakan saluran kecil yang kaya jaringan limfoid dan berperan dalam imunitas. Boleh next slide. Ini untuk gambar anatomisnya. Bisa lihat sendiri. Next slide. Selanjutnya kita masuk ke kolon segmen. Jadi kolon segmen ini dibagi menjadi kolon ascending, transversum, descendant, dan sigmoid. Next slide. Sum eh, atau usus besar terdiri dari sekum, kolon ascendant dan descendant, kolon transversum, kolon sigmoid, dan rektum. Semua itu mempunyai ciri-ciri, yaitu ada segmen-segmennya, terdapat kantong-kantong lemak, ada appendix veriformis, terdapat tinea coli, mukosa, dan fasanya. Untuk fasanya itu ada arteri marginalis, mukosanya itu ada plica semicircularis, dan yang lain-lain. Bisa dibaca. Next slide. Ini untuk gambar anatominya.
Kemudian kita masuk ke rektum. Jadi rektum sendiri merupakan lanjutan dari kolon sigmoid tadi yang memiliki lipatan berbentuk transversal yang berfungsi menahan feses agar tidak keluar bersamaan dengan gas. Next slide. Kemudian ada eh, kanalis analis. Jadi kanalis analis ini memiliki sphincter interna atau otot dia ini otot polos, involuntar, dan sphincter eksterna. Eh, dia berbentuk otot rangka dan voluntar. Keduanya ini berperan dalam kontrol divakasi. Next slide. Untuk inervasinya, yang intrinsik itu ada plexus submucosa untuk sekresi cairan mukos dan ada plexus meentrik ada kontraksi untuk kontraksi atau peristaltik usus. Untuk yang ekstrinsik itu ada simpatis dan parasimpatis. Kalau yang simpatis untuk memperlambat dan yang parasimpatis untuk mempercepat peristaltik usus. Boleh next slide. Yang untuk gambar-gambarnya, next slide. Ini untuk gambar dari simpatis dan parasimpatis. Next slide. Kemudian kita masuk ke organ aksesori dari pencernaan. Next slide. Jadi organ aksesori dari pencernaan itu ada dua struktur organ, ada hepar dan pankreas. Yang berperan penting dalam produksi empedu dan juga eh, aliran dan juga enzim pencernaan. Arah aliran empedu itu yang pertama dari kapiler empedu intralobular bile duct kalau ada kanal dextra atau sinistra, ductus hepaticus communis, ductus cysticus atau ductus choledocus, kemudian ada ductus cysticus, kemudian kandung kemih lanjut atau ductus choledocus atau aliran darah eksogen pankreas. Kemudian ke ductus pancreaticus mayor. Lanjut bercabang dua menjadi ductus stenoни dan ampulla veterini. Next slide. Ini untuk hepar. Jadi hepar itu organ metabolisme utama, organ pencernaan terbesar, kelenjar terbesar tubuh intraperitoneal, terletak di regio hipokondrium dextra dan epigastrium. Next slide. Jadi permukaan anterior hepar itu ada lobus hepatis dextra, lobus hepatis sinistra, ligamen falciformi hepatis, dan ligamen teres hepatis. Next slide. Mohon maaf, Mavi, ini sudah bagian saya. Oh ya, oke. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya lanjut untuk pada bagian hepar. Kita masuk ke permukaan anterior hepar. Nah, pada permukaan anterior hepar ini tampak lobus hepatis dexter dan lobus hepatis sinister. Di antara kedua lobus ini terdapat ligamentum falciforme hepatis yang membagi hepar secara anatomis namun tidak secara fungsional. Ligamentum ini tuh menempel ke diafragma dan dinding anterior abdomen. Jadi pada lobus hepatis dexter itu ada ligamen triangular dextrum, impressiones costarium, dan ligamen coronarium. Pada lobus hepatis sinister itu ada ligamen triangular sinistra dan ligamen coronarium. Lalu ada juga ligamen falciforme hepatis dan ligamen teres hepatis. Permukaan visceralis hepar. Untuk permukaan visceralis hepar itu ada dua, yaitu lobus hepatis dexter dan hepatis sinistra. Yang mana pada hepatis dexter itu ada lobus quadratus, lalu ada lobus caudatus, vena cava inferior, vesica biliaris, ligamen triangular dextrum,
area nuda, porta hepatis, yaitu berisi vena porta dan arteri hepatica propria, ductus hepaticus communis. Lalu pada lobus hepatis sinistra itu ada ligamen coronarium dan ligamen triangular sinistra. Ini untuk gambar anatominya. Nah, untuk hepar itu secara anatomis itu ada tiga lobus, yaitu lobus dextra, lobus sentral, dan lobus sinistra. Nah, yang mana untuk lobus sinistra itu ujungnya itu menjadi appendix fibrosa hepatis, lalu terdapat benjolan tuber omentalis. Lalu antara lobus caudatus dan lobus sinistra. Untuk lobus sinistra juga dengan lobus quadratus itu terdapat ligamen teres hepatis. Pada antara lobus caudatus dan lobus sinistra itu terdapat ligamen venosum arantis. Lalu secara fungsional dextra dan sinistra yaitu em, untuk dextra secara fungsional itu lobus caudatus dan procaudatus, sinistra, lobus quadratus dan proc papiliaris. Ini tambahan secara anatomis lobus dextra dan lobus sentral itu membentuk visure sagittal dextra yang merupakan letak dari vena cava inferior dan vesica vilea. Lalu untuk lobus centralis dan lobus sinistra itu membentuk visura sagittal sinistra yang merupakan letak dari lobus quadratus menuju visum horizontal yang berisi vena cava, vena porta, arteri hepatica propria, ductus choledocus. Lalu lobus quadratus yang berisi proc papillaris dan proc caudatus. Ini gambar secara anatomisnya bisa dilihat. Ini langsung dari kadaver. Ini vesica vilea biliaris atau empedu, kolum, korpus, dan fundus. Saluran empedu itu ductus hepatica dextra dan sinistra. Untuk ductus hepatica communis, lalu ductus cysticus dan ductus choledocus. Kita masuk ke pankreas. Untuk pankreas sendiri itu merupakan eh, organ endokrin dan eksokrin. Secara anatomi itu dibagi menjadi kaput, kolum, korpus, dan kauda. Nah, pankreas itu memiliki ductus pancreaticus wirsunghi yang bergabung dengan ductus choledocus. Untuk vaskularisasinya yaitu dari arteri mesenteries superior dan arteri lienalis. Lalu aliran venanya berakhir pada vena porta melalui vena lienalis. Nah, untuk ductus pancreaticus mayor atau ductus wirsunghi itu membawa enzim pencernaan ke duodenum yang terdapat pula ductus pancreaticus accessorius yang bermuara secara terpisah. Ini gambar dari kadaver. Kita masuk ke spleen atau yang biasa kita sebut lien. Lien itu merupakan organ limfoid terbesar. Fungsinya itu meliputi filtrasi darah, penghancuran eritrosit tua, serta penyimpanan trombosit. Untuk letaknya sendiri itu terletak di hipokondrium sinistra posterior gaster. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk lian sendiri itu retroperitoneal dan terletak hipokondrium sinistra. Pada margo superior terdapat incisura lienalis. Untuk vaskularisasinya yaitu mendapatkan suplai darah dari arteri lienalis yang bermuara ke eh, mendapatkan vaskularisasi dari arteri lienalis dan vena lienalis
masuk melalui helium dan bermuara pada vena porta. Terdapat tiga empresio, yang empresio pertama yaitu empresio colica, yang kedua gastrika, dan impresio renalis. Ini dari kadaver secara langsung. Kita masuk ke aorta abdominalis. Untuk aorta abdominalis itu dimulai dari hiatus aorticus pada eh, VT12 dan berakhir pada VL4 dan bercabang menjadi arteri iliaca communis sinistra dan dextra. Terletak pada ventral columna vertebralis pars lumbalis sebelah kiri garis median dan vena cava inferior. Untuk cabang-cabang aorta abdominalis yang pertama ada dua yaitu cabang parietal dan visceral. Untuk cabang parietal yang pertama ada arteri prenico-abdominalis atau arteri prenica inferior, dextra dan sinistra. Lalu ada arteri lumbalis 1 sampai 4 dextra dan sinistra. Lalu ada arteri sacralis media. Lalu ada cabang visceralnya yaitu ada arteri suprarenal media dextra sinistra, arteri renalis dextra sinistra, lalu ada arteri spermatica interna, lalu ada truncus coeliacus, ada arteri mesenterica superior dan mesenterica inferior. Ini seperti yang saya jelaskan tadi untuk cabang-cabang aorta abdominal, namun ini diberikan secara apa rinci. Ini untuk gambar-gambar secara anatomisnya ini diambil dari Netter. Nah, ini untuk catatan klinisnya. em, Aneurisma aorta itu merupakan benjolan pada dinding aorta atau lemahnya dinding aorta. Untuk aneurisma itu ada tiga, ada aorta abdominal, aorta torakal, dan aneurisma aorta torako-abdominal. Vena cava inferior. Untuk vena cava inferior itu letaknya pada VL4 sampai 5 pada penggabungan dari V iliaca communis sinistra dan dextra sampai masuk atrium dextrum. Lalu vena iliaca communis sinistra itu jauh lebih panjang. Terletak sedikit ke kanan dari garis median, ventral dari kolumna vertebralis dan M psoas mayor dextra. Untuk vena cava inferior itu menerima aliran darah dari em, dua cabang, yaitu cabang parietalis dan visceralis. Untuk cabang parietalis yaitu vena praenica inferior dextra sinistra, ada vena lumbales. Lalu untuk yang visceral itu ada vena hepatica, ada vena renalis dextra sinistra, vena suprarenalis dextra, vena spermaticus interna atau ovarica dextra. Spermaticus interna ini pada pria, lalu ovarica dextra ini pada wanita. Ini catatan klinisnya, yaitu sindrom yang biasa di supine hypotension syndrome atau sindrom vena cava inferior. Ini merupakan kompilasi gejala yang dihasilkan dari obstruksi vena cava inferior yang disebabkan oleh kompresi patologis atau trombosis di dalam vena itu sendiri, atau akibat kompresi janin di rahim pada trimester ketiga. Untuk vena abdomen, sebagian besar vena itu mengikuti arteri, kecuali sistem vena porta yang terlebih dahulu masuk ke hepar. Untuk vena
abdomen sendiri yang pertama itu ada vena suprarenal superior menuju vena renalis, vena testiculothoracika, ada vena sacralis media ke vena iliaca communis, ada vena porta hepatica ke hepar, masuk melalui jaringan hati, lalu ada vena hepatica menuju vena cava superior, yang mana di dalamnya ada vena mesenterica superior, vena lienalis, vena gastrica, dan vena paraumbilicus. Anastomosis portocava atau porto sistematik. Yang pertama di esophagus, di umbilicus, di rectum, dan di retroperitoneal. Nah, untuk sirosis hepatis, sirosis hepatis itu menyebabkan hipertensi portal yang dapat menimbulkan varises esofagus, asites, kaput medusae, dan hemoroid. Ini untuk aspek klinis pada sirosis terlihat membesar pada bagian abdomennya. Ini sirosis hepatis. Nah, sudah selesai. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditambahkan? Atau sudah cukup? Bagaimana teman-teman? Sudah cukup? Sudah Gigi. Baik, sudah. Jika sudah cukup sekian presentasi untuk materi pada kafum abdomen pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.